kaki yang tidak sedap seringkali menjadi masalah bagi banyak orang. Hal ini dapat disebabkan oleh penumpukan bakteri yang memproduksi asam yang memicu bau di kaki manusia. Contohnya adalah bakteri Cyanobacterium dan Staphylococcus. Salah satu cara yang mampu menghambat aktivitas pertumbuhan bakteri adalah penggunaan antibakteri. Salah satu produk antibakteri untuk mengurangi bau kaki adalah foot sanitizer. Foot sanitizer merupakan cairan pembersih dengan alkohol sebagai bahan dasarnya. Pada kegiatan kali ini kita akan membuat foot sanitizer berbahan dasar alkohol dan ditambah dengan ekstrak bahan alami. Jahe merupakan komoditi rempah yang memiliki berbagai manfaat, seperti menyembuhkan masuk angin dan juga antibakteri. Kandungan senyawa metabolik sekunder dalam jahe seperti flavonoid, fenol, terpenoid, dan minyak atsiri dapat menghambat pertumbuhan patogen yang merugikan kehidupan manusia. Kopi memiliki aroma khas dan disukai oleh banyak orang. Selain nikmat untuk diminum, kopi juga ampuh untuk menetralisir bau. Kopi mengandung senyawa seperti kafein, asam kloregenat, trigonelin, dan juga senyawa aktif seperti flavonoid. Kopi memiliki zat antibakteri alami untuk menghilangkan bau kaki, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dasar foot sanitizer. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah botol pengaduk, corong, botol hasil dari filtrasi, botol semprot, timbangan, pipet tetes. Selanjutnya ada etanol 70%, kopi, jahe, gliserin, metilparaben, kertas saring, dan kertas pH. Nah, tahap pertama yaitu pembuatan ekstraksi. Baiklah, langkah awal adalah pembuatan ekstraksi, di mana di sini kita menggunakan metode maserasi, yaitu metode ekstraksi dengan melakukan perendaman. Harus disiapkan adalah kopi dan jahe, misalnya alkohol. Nah, di sini bubuk kopi dan jahe direndam menggunakan etanol 70% dengan perbandingan 1:10, di mana di sini kita menggunakan 10 gram bubuk kopi dan 100 ml etanol. Kemudian 10 gram bubuk kopi dimasukkan ke dalam botol. Nah, setelah kopi masuk ke dalam botol, selanjutnya masukkan etanol 70% sebanyak 100 ml. Kemudian diaduk. Kemudian membuat ekstraksi jahe, yaitu dengan mencampurkan 10 gram jahe dan etanol 70%. Kemudian 10 gram jahe dimasukkan ke dalam botol. Selanjutnya dicampur dengan etanol 70% sebanyak 100 ml. Kemudian diaduk. Kemudian maserasi dilakukan selama 5 hari dengan setiap harinya dilakukan pengadukan 1 kali sehari. Nah, setelah dilakukan maserasi selama 5 hari, hasil ekstraksi jahe dan kopi dilakukan penyaringan dengan filtrasi, yaitu alat yang dibutuhkan adalah 2 botol untuk hasil filtrasinya, corong, dan juga kertas saring. Nah, langkah pertama kita lipat kertas saring dan kita letakkan di corong ini. Kemudian kita lakukan penyaringan.
Nah, setelah dilakukan filtrasi, maka didapatlah hasil ekstrak kopi. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat ekstrak jahe. Baiklah, setelah disaring maka didapatlah ekstrak dari kopi dan ekstrak dari jahe. Nah, selanjutnya kita ke tahap pembuatan sediaan food sanitizer. Tahap selanjutnya pembuatan sediaan food sanitizer. Kita lanjutkan proses selanjutnya. Setelah dilakukan filtrasi maka didapatkan hasil filtrat dari jahe dan juga kopi. Proses berikutnya adalah pembuatan dari food sanitizer. Langkah pertama, kita campurkan bahan-bahan sesuai dengan formula yang sudah kita tentukan. Formula pertama yaitu 22,5 ml ekstrak jahe, kemudian 12,5 ml ekstrak kopi, 5 ml gliserin dan juga 0,1 metil paraben dan 0,9 ml etanol 70%. Kita siapkan. Kita lakukan pengukuran terhadap ekstrak jahe yaitu 22,5 ml. Selanjutnya kita masukkan ke dalam label botol dengan label 1. Setelah itu kita ukur untuk ekstrak kopi sebesar 12,5 ml. Kemudian kita masukkan 5 ml gliserin. Dan juga 0,1 ml metil paraben. Kemudian etanol sebesar 9,9. Lalu kita tutup. Kita campurkan. Sediaan food sanitizer sudah siap digunakan. Kita lanjutkan untuk formula yang ketiga. Yang pertama, kita siapkan 17,5 ekstrak jahe, kemudian 17,5 ml ekstrak kopi, masukkan ke dalam botol spray dengan label 2. Kemudian kita masukkan 9,9 ml alkohol 70%. Kita masukkan 5 ml gliserin dan 0,1 ml metil paraben. Lalu kita campurkan. Pada botol yang ketiga kita masukkan 12,5 ml ekstrak jahe. Kemudian kita masukkan botolnya. Kita masukkan 22,5 ml ekstrak kopi. Kemudian 9,5 ml alkohol, 5 ml gliserin, dan kita tutup. Kita campurkan. Lalu akan kita uji dari 3 formula ini.
Tahap terakhir adalah uji atau evaluasi food sanitizer. Pertama, uji organoleptis dan respon terhadap food sanitizer. Oke, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Zubaidi Muhammad, Bapak Zubaidi, usianya 56. 56. Nah, di sini kita akan melakukan uji organoleptik terhadap sediaan food sanitizer. Yang pertama, boleh dicoba untuk di kaki, Pak. Pak, dari warna dulu, warnanya sediaannya Apa ini? apa, Pak? Coklat tua, coklat muda, atau warna yang lain? Oke, coklat tua ya. Coklat tua, oke. Aromanya bagaimana, Pak? Ya cukup lumayan. Apa kopi, jahe, atau jahe ya? Nah, sifat penggunaannya bagaimana? Dingin atau tidak? Lumayan dingin. Dingin. Lumayan. Lengket atau tidak? Bisa. Tidak lengket. Ya. Membuat kering atau tidak? Tidak. Tidak. Baik. Tingkat penyerapannya cepat menyerap? Oke, cepat menyerap. Cepat menyerap. Menyerap. Oke, untuk formula yang kedua, Ya, oke, kita coba ya. oke. Warnanya Warna apa? lebih coklat tua ya? Lebih tua. Lebih tua. Kemudian aromanya Aroma. Ini apa ya? Jahe apa ya? jahe, kopi, Kopi ya. kopi. Oke, kopi. Oke. Dingin, Ya cukup lumayan dingin. tidak lengket, Ya. tidak kering. Ya. Oke. Tingkat penyerapannya bagaimana? Cepat. Cepat. Ya. Oke. Yang ketiga boleh. Yang ketiga kita coba lagi. Sama ya coklat ya. Coklat tua. Bau aromanya apa? Kopi ya. Sama. Kopi sama. Dingin, Oke. tidak lengket, Ya. tidak kering, Tidak. kering. Tingkat penyerapannya Cepat terserap. cepat. Terima kasih. Kedua, uji pH terhadap food sanitizer. Alat dan bahannya, yang pertama ada 3 buah sediaan food sanitizer, kemudian kertas pH, dan juga ballpoint untuk memberi tanda. Yang pertama, kita ambil 1 lembar kertas uji, kemudian kita beri tanda 1 untuk pengujian formula yang pertama. Kita lihat perubahan warna yang terjadi. Setelah itu kita samakan dengan indikator yang ada. Dilihat di sini bahwasanya untuk sediaan yang pertama mempunyai pH 6. Kita lakukan untuk sediaan yang kedua dan juga yang ketiga. Kita beri angka 2 dan juga angka 3. Kita beri beberapa semprot 2 dan juga beberapa semprot untuk 3. Kita lihat perubahan warnanya dari mulai yang kedua terlebih dahulu, pH-nya 6. Untuk yang ketiga juga mempunyai pH 6. Terima kasih.
Food sanitizer merupakan pembersih kaki yang dapat membunuh mikroorganisme. Umumnya, alkohol merupakan bahan aktif yang digunakan pada food sanitizer sebagai antibakteri. Hal itu karena alkohol memiliki efektivitas paling tinggi terhadap bakteri. Namun, penggunaan alkohol yang berlebihan ini dapat menimbulkan efek dan dampak iritasi terhadap kulit seperti kulit menjadi kering. Oleh karena itu, penggunaan alkohol ini perlu dikurangi dengan cara penambahan bahan aktif dari bahan alami yang dapat berperan sebagai antibakteri. Bahan alami yang dapat digunakan ialah kopi dan jahe. Beberapa kandungan senyawa di dalam kopi seperti kafein. Kafein memiliki sifat stimulan yang dapat memberikan efek energi dan dapat meningkatkan sirkulasi darah pada kaki. Kemudian, kopi juga mengandung asam klorogenat yang merupakan senyawa antioksidan. Nah, senyawa ini dapat memberikan manfaat anti-inflamasi dan dapat melindungi kulit kaki dari kerusakan. Kopi memiliki aroma yang khas, meskipun tidak dapat memberikan efek antibakteri yang efektif, namun aroma dari kopi ini dapat dimanfaatkan sebagai penghilang bau yang tidak sedap yang ada pada kaki. Bahan alami selanjutnya yaitu jahe. Jahe mengandung senyawa aktif yang memiliki efek sebagai antibakteri. Kandungan senyawa pada tanaman jahe seperti flavonoid, fenol, terpenoid, dan minyak asri yang dihasilkan oleh tumbuhan jahe ini umumnya dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen yang merugikan bagi manusia. Jadi, berdasarkan uji organoleptis, food sanitizer yang telah dihasilkan memiliki bentuk cair dan berwarna coklat hingga coklat kehitaman dan mempunyai aroma jahe dan kopi. Kemudian, untuk hasil uji pH menunjukkan bahwa ketiga formula tersebut memiliki pH yang sama, yaitu sebesar 6. Jadi, sediaan food sanitizer ini memenuhi persyaratan pH untuk digunakan pada kulit. Yang terakhir, untuk uji kualitas, hasil uji kualitasnya menyatakan sifat dari food sanitizer ini yaitu memiliki rasa dingin ketika diaplikasikan pada kulit kaki dan tidak lengket, kemudian juga tidak menyebabkan kering. Kemudian untuk tingkat penyerapannya yaitu baik, yaitu ketiga formula tersebut cepat menyerap saat diaplikasikan. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.